Kamis malam, di Jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat, seorang pria 59 tahun pulang dari rumah sakit. Cuma mau mandi. Habis itu dia mau balik lagi jenguk kerabatnya yang lagi opname. Dia gak pernah ikut demo. Gak pernah terlibat kericuhan. Malam itu, dia tewas dikeroyok. Dan yang bikin publik makin panas, video kejadiannya di-take down. Namanya Bambang Setiawan. Warga Bendungan Hilir. Kamis, 27 Agustus 2026, malam. Setelah demo Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan gedung DPR bubar, kericuhan pecah di beberapa titik. Massa masuk ke pemukiman. Dan disitulah Bambang jadi korban. Ketua RT-nya, Aban Sobandi, bilang gini, memakan korban jiwa, 1 orang. Akibat penyusup. Berkelakuan seperti binatang. Bukan Bambang yang cari masalah. Dia cuma orang biasa yang lagi lewat di depan rumahnya sendiri. Coba bayangin, kamu pulang dari rumah sakit, capek, pengen mandi. Terus kamu dikeroyok orang-orang yang gak kamu kenal. Ditendang. Diinjak. Digebuk pakai kayu. Sampai kamu gak bangun-bangun lagi. Itu yang terjadi sama Bambang. Dan ini bagian yang paling perih. Keluarga Bambang gak dapat kabar dari polisi. Gak dari rumah sakit. Mereka tahu bapaknya meninggal dari video yang beredar di media sosial. Anaknya yang mengenali. Bayangin, kamu tahu kabar duka dari video kekerasan yang viral. Bukan dari pihak berwenang. Sementara itu, polisi belum ngasih keterangan resmi. CCTV di Pejompongan ikut dirusak. Gubernur DKI, Pramono Anung, sampai minta pelaku perusakan CCTV ditelusuri. Terus ada kabar yang bikin netizen makin geram. Video yang merekam kejahatan itu, katanya di-take down. Dihapus dari platform. Padahal, bukti kekerasan itu justru yang paling dibutuhin buat nuntut pelaku. Ini bukan pertama kalinya. Mei 2026 lalu, video Amin Rais soal skandal Istana juga di-take down sama Komdigi. Waktu itu alasannya, hoaks, fitnah, ujaran kebencian. Tapi video kekerasan yang menewaskan warga sipil? Publik bertanya-tanya, kenapa yang ini juga harus hilang? Nah, dari situ muncul surat terbuka dari netizen buat Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid. Isinya tajam. Mereka nanya, kenapa video kejahatan ormas yang menewaskan warga di-take down? Mereka jelasin, Bambang bukan perusuh, bukan pendemo. Dia cuma warga yang pulang dari rumah sakit. Dan di akhir surat, ada satu pertanyaan yang gak bisa dijawab basa-basi. Ibu mentingin kemanusiaan, atau cuma nurut ke kekuasaan? Dan ini ironisnya. September 2025 lalu, Mutia sendiri pernah mengutip kata-kata Presiden Prabowo di PBB. Kekuasaan tidak bisa menjadi kebenaran. Kebenaranlah yang harus menjadi kebenaran. Sekarang, publik pengen lihat apakah kata-kata itu cuma retorika. Karena kalau bukti kekerasan dihapus, yang menang bukan kebenaran. Yang menang ketakutan. Kemanusiaan itu sederhana. Korban berhak dapat keadilan. Pelaku harus dihukum. Dan bukti harus dijaga, bukan dihilangkan. Jadi apa intinya? 1. Bambang Setiawan bukan angka statistik. Dia bapak, tetangga, warga biasa yang lagi pulang dari rumah sakit. 2. Video kekerasan itu bukan konten yang harus dibersihin, itu barang bukti. 3. Ketika bukti hilang, keadilan ikut hilang. Dan 4. Pertanyaan netizen itu sah, kemanusiaan atau kekuasaan? Jawabannya bakal kelihatan dari satu hal, apakah pelakunya ditangkap, dan apakah videonya dibuka lagi. Kalau kamu rasa keadilan buat Bambang penting, tinggalin komentar, keadilan buat Pak Bambang. Share video ini biar makin banyak yang tahu. Dan subscribe, karena kita bakal terus pantau kasus ini sampai tuntas. Sampai ketemu di video berikutnya.